Kita rilekskan bahu leher kita. Kita atur pernafasan kita. Kita tarik kebahagiaan. Kita buang segala kecemasan. Kita sadari kita adalah jiwa yang berbadan fisik. Yang menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan semua. Kemudian kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita undang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Sadari keilahian dalam setiap nafas kita. Kita tarik nafas panjang. Kita keluarkan. Bersyukur dan berterima kasih atas setiap nafas yang kita hirup. Atas organ yang lengkap, atas anggota tubuh yang lengkap. Terima kasih. Kemudian kita sadari malaikat pelindung yang menyertai kita di kehidupan kita saat ini. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, malaikat pelindungku, terima kasih. Kemudian di depan kita undang malaikat Uriel. Malaikat Uriel adalah malaikat pembimbing dan penunjuk jalan. Kita mau minta bimbingan dan petunjuk, terutama mengenai relasi kita saat ini. Hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Apakah ada akar-akar kepahitan yang ada di dalam hidup kita? Kita cermati kehidupan sosial kita saat ini. Apakah kita minder, tidak percaya diri? Apakah kita kesulitan bergaul dengan orang lain? Apakah kita tidak percaya diri ketika berhadapan dengan lawan jenis?
Ataukah kita takut berhubungan lebih jauh dan mendalam terhadap lawan jenis? Apakah kita takut terikat? Sadari permasalahan-permasalahan kita berhubungan dengan sosial dan relasi. Dan biarlah malaikat pelindung dan malaikat Uriel membawa kita ke masa lalu. Mungkin waktu kita bayi, waktu kita kecil, ada trauma-trauma apa yang terjadi. Jika kita takut untuk terikat lebih jauh, takut menikah, apa gambaran kita mengenai menikah? Apakah ada trauma? Apakah mungkin kita dari keluarga dari broken home? Melihat orang tua bertengkar, ribut dan pisah. Ketika kita tidak percaya diri dalam hubungan kita dengan teman dan kolega, apakah dulu kita pernah dibully, diejek, diremehkan di depan umum, atau hal-hal lain? Atau kita selalu bermasalah dengan pacar, sehingga kita putus nyambung, berganti-ganti pacar terus-menerus. Sadari ada pola apa dalam setiap hubungan yang kita tinggalkan. Apakah kita mengulangi kesalahan yang sama? Apakah kita sudah belajar? Semua yang ada di sekitar kita adalah cerminan. Ketika kita membenci seseorang atau orang tua kita, salah satu orang tua kita atau keduanya, kemudian kadang bisa jadi kita mendapatkan pasangan dan setelah sekian lama berhubungan ternyata mirip dengan salah satu orang tua yang mungkin kita masih menyimpan luka. Luka waktu kecil, dan kemudian ketika kita berhubungan dengan pasangan kita, itu terkuak lagi. Masalah yang mirip terulang kembali. Sadari polanya. Jika pola itu terjadi lagi, berarti kita belum selesai. Biarlah kita kembali ke masa lalu, mungkin di masa kita diasuh oleh orang tua. Hal-hal apa yang belum selesai. Atau ketika waktu kita diasuh dengan keras oleh orang tua. Tapi ketika kita punya anak, ternyata cara didik kita sama. Atau mungkin lebih keras lagi. Berarti kita itu belum selesai. Atau malah kita mendidik 180 derajat berbeda. Orang tua terlalu keras kepada kita, tapi ternyata kita
terlalu lunak terhadap anak kita, itu juga adalah suatu trauma yang belum selesai. Karena perasaan emosi negatif kita terbawa, sehingga kita melakukan 180 derajat berbeda. Sadari peristiwa-peristiwa di masa lalu yang mungkin di bawah sadar kita belum selesai, sehingga saat ini menghambat relasi kita, baik dengan teman, dengan pacar, atau dengan pasangan saat ini. Kemudian di belakang kita undang malaikat Rafael. Malaikat Rafael adalah malaikat penyembuh. Biarlah malaikat Rafael menyembuhkan luka-luka emosional yang terjadi di masa lalu. Jika teman-teman sudah mengingat peristiwanya dan orangnya, silakan hadirkan di depan kita saat ini. Kita tatap matanya. Mata adalah jendela bagi jiwa. Jiwaku menghormati keilahian di dalam dirimu. Atma Namaste. Aku mengampunimu. Aku mengampunimu. Aku memaafkanmu. Kita lihat peristiwa yang menyakitkan kita tersebut dengan kebijakan dan pengetahuan yang kita ada saat ini. Apa pelajaran yang harus kita petik dari peristiwa tersebut? Kita bisa menasihati diri kita yang dewasa, bisa menasihati diri kita yang kecil, di mana waktu itu kita mengalami trauma atau kesedihan. Kita hibur kita yang kecil. Kita reframing menjadi hal positif. Apa yang kita pelajari dari peristiwa tersebut? Sadari juga bibit apa yang mungkin dulu waktu kecil kita tidak sengaja kita tanam.
dan bagaimana ke depannya, apa yang perlu kita tanam, sehingga peristiwa sejenis itu tidak terulang kembali. Maafkan orang-orangnya, maafkan peristiwanya. Peristiwa tersebut terjadi karena kita mempunyai bibit di dalam. Ketika peristiwa itu keluar, itu sudah dilunaskan. Tapi ketika kita tidak menerima peristiwa tersebut dan tidak belajar dari peristiwa tersebut, peristiwa sejenis itu pasti berulang. Kita mau menghentikan pola sehingga tidak terjadi lagi kepada kita. Apakah itu kita tidak percaya diri? Apakah itu kita takut berhubungan? Apakah kita takut lebih terikat lagi? Sadari satu persatu akar-akar masalah dari hal-hal tersebut. Kita maafkan orang-orang yang terlibat. Kita maafkan peristiwanya. Berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan peristiwa. Dan sekarang saat ini bayangkan sinar merah jambu di sekeliling tubuh kita. Dan orang-orang yang terlibat dengan sakit hati kita. Biarlah Tuhan, biarlah kita membuka hati sehingga Tuhan bisa memberikan cintanya. Dan kita pun merasakan Tuhan mencintai kita dan menerima diri kita apa adanya. Bayangkan kau dipeluk oleh Tuhan, dan biarlah dengan cintanya, Tuhan menghapuskan, menyembuhkan segala kepahitan, kesedihan, di masa kecil ataupun di masa bayi atau di dalam kandungan. Dan kita mau membalas cinta Tuhan. Kita mengatakan, aku mencintaimu ya Tuhan. Aku mencintaimu ya Allah. Dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan akal budiku. Dan rasakan balasan cinta yang berkali-kali lipat. Biarlah Tuhan, malaikat Rafael menyembuhkan kita sampai ke bawah sadar. Terjadilah. Kemudian
Di sebelah kanan kita undang malaikat Mikael. Malaikat Mikael adalah malaikat pelindung dan penjaga. Biarlah malaikat Mikael melindungi kita dari segala energi yang tidak kita inginkan. Kemudian sebelah kiri kita undang malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel adalah malaikat pembawa kabar gembira. Biarlah malaikat Gabriel membawa kabar gembira. Bagaimana hubungan relasi kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Memberkati hubungan-hubungan kita. Dan terutama diri kita sendiri. Terjadilah. Setelah diisi dengan cinta Tuhan yang menyembuhkan, dan kita berangsur pulih saat ini. Saat ini kita mau membayangkan peristiwa bahagia kejadian masa lalu yang membahagiakan. Kita hadirkan peristiwanya kembali di depan kita. Dan biarlah rasa bahagia itu muncul, menyebar ke seluruh tubuh. Dan kita lipatkan rasa bahagia tersebut. Kemudian kita reprogram diri kita. Kita bayangkan kita lebih menerima diri kita, kekuatan dan terutama kelemahan. Menerima masa lalu kita. Lebih mencintai diri kita sendiri. Katakan pada dirimu sendiri, aku menerima diriku. Aku mencintai diriku. Aku adalah citra Allah dan ciptaan yang maha tinggi. Bayangkan diri kita lebih percaya diri. Dan bisa menjadi diri kita sendiri. Namun lebih baik lagi setiap harinya. Ciptakan gambaran diri kita sendiri yang lebih baik. Kita membuat diri kita sendiri. Bayangkan dari trauma-trauma yang terjadi dalam relasi, kita berpikir sebaliknya. Ketika kita takut berhubungan dengan orang lain, bayangkan kita lebih berani saat ini. Ketika kita takut terikat, bayangkan dengan pandangan yang benar,
kita berani terikat lebih jauh dengan orang lain. Mungkin dengan anak, kita bisa bersikap lebih baik dan tidak mengulang kesalahan orang tua kita yang sama. Dengan pacar, ya mungkin kemarin ini kita posesif karena kita takut kehilangan, karena suatu trauma. Kita dari keluarga dari broken home, saat ini kita mau lebih lepas dan percaya. Apa yang perlu kita tanam bibit saat ini dalam relasi? Apakah kita sudah memaafkan? Apakah kita sudah memberikan perhatian? Dan ketika kita bermasalah dalam relasi, kita perhatikan lingkungan kita. Adakah yang lebih membutuhkan kuping kita untuk mendengarkan? Mungkin mereka juga bermasalah dengan relasi dan lebih tidak baik dari kita. Setidaknya kita mendengarkan mereka, menanam bibit perhatian, dan memberikan konseling. Dan biarlah kita lebih berkomitmen, berapa komitmen waktu kita menyediakan membantu orang lain yang bermasalah dalam relasi. Berapa jam dalam satu minggu kita lakukan. Kemudian kita dedikasikan hal baik yang kita lakukan untuk masalah relasi kita. Jika kita melakukan semuanya itu, sudah pasti hubungan kita lebih baik. Teman-teman juga bisa melakukan komitmen dengan piggy bank atau celengan, menaruh uang untuk donasi setiap harinya ke dalam piggy bank dengan doa, dengan intensi doa, goal relasi kita apa. Jika teman-teman mau melakukan komitmen tersebut, ikrarkan dari saat ini. Kemudian nanti dilakukan. Dan kita persembahkan segala permasalahan relasi dan program ulang diri kita ini dalam relasi ke dalam tangan Tuhan, para agung, dan para hierarki. Kemudian bayangkan bola dunia di depan. Kita berkati semua orang yang bermasalah dalam relasi. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, para agung, para suci, malaikat agung, malaikat suci. Biarlah semua orang yang bermasalah dalam relasi
diberkati dengan cinta ilahi, terang ilahi, dan kuasa ilahi. Kemudian kita berkati teman-teman yang bermeditasi bersama kita saat ini dengan berkat yang sama. Kemudian kita berkati diri kita sendiri. Dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh keyakinan, terjadilah. Kemudian kita berkati hari ini, biar hari ini kita dilindungi dari segala yang jahat, kita dan keluarga kita, dari virus dan bakteri. Biarlah kita lebih berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan, dengan kepahitan masa lalu. Biarlah rezeki kita berlimpah hari ini, dan kita persembahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan dan para higher being. Biarlah segala sesuatunya menjadi indah dan maha sempurna. Terjadilah. Kita berterima kasih kepada Tuhan, para agung, para suci, para higher being, atas penyertaannya dalam meditasi pagi ini. Kemudian kita gerakan jari-jari kaki, jari-jari tangan. Buka mata sambil tersenyum. Atma Namaste.